Ya, Anda kembali di catatan demokrasi, Bung Arya. Jangan-jangan Bung Arya bingung kali Bang? Membedakan antara manajer dan juga komisaris. Kan komisaris pengawas, bukan operasional. Karena beliau tuh paham mengenai itu, dia bisa mengawasi yang urusan seperti itu. Jadi harus lebih paham dong tentunya daripada direksi. Ya dia paham, kan dia paham banyak hal gitu ya. Banyak hal untuk konten-konten dia banyak paham hal seperti itu. Jadi dia akan mengawasi hal-hal yang seperti itu juga. Dan sekarang mungkin banyak orang nggak tahu mengenai bagaimana bisnisnya Telkom gitu ya. Saya mau jelaskan misalnya, Boleh. ada yang tahu nggak kalau kita Telkom itu ada Telin. Telin itulah Telkom internasional yang dia punya seperti Telkomsel di Timor Leste misalnya. Dan dia masuk di berbagai negara yang bisa masuk untuk seperti posisinya T-Cell gitu. Selama ini ya cuma jual pulsa dan sebagainya gitu. Jual data dan sebagainya. Nah kita mau berangkat nih lebih jauh, kita masuk ke digital. Makanya sekarang kita cari orang-orang memang punya kemampuan itu. Nah. Tidak hanya kemampuan teknis, tapi juga bisa mengawasi hal-hal yang sedang seperti mau itu. mengatakan bahwa sebelumnya Telkom tadi disinggung-singgung oleh Bang Saididu direksi ya, dan otomatis hal-hal teknis lainnya belum banyak melakukan hal itu. Maka sekarang kedatangan Abdi Sleng ini justru untuk bukan mengawasi tapi mengangkat itu. Dan karena itu menjadi tidak fair kita menilainya pada saat ini. Karena sebelumnya itu belum dilakukan. Atau belum diberitahu Belum juga oleh maksimal, Bang Arya. Bang. Sekarang kita tahu. Jadi kita harus kasih waktu dulu kan? Ya kita cari waktu dulu lah. Iya. Enggak, sebelumnya memang belum dilakukan. Gini, sudah dilakukan. Oke. Kalau strategi sudah dilakukan, kita kan udah bikin, tapi kan belum maksimal. Oke. Kita maksimalin, tapi kan kita butuh juga orang yang bisa mengawasi. Orang yang mengawasi hal Karena saya tersebut. belum lihat, sorry loh ini. Bang Arya sangat yakin Abi ini sudah memahami pelanggan. ekosistem Kalau- digital kalau dan itu loh, langsung IndiHome diterapkan. saya Kalau nggak yakin kami nggak angkat gitu Oke, Bang. bos. Mungkin Saya pelanggan Bang Refli, soalnya, Bang saya Refli. konsumennya. Berapa gede sekarang net profit Telkom sekarang? Tahun 2000 kan kemarin baru Net profit sekitar 20 triliun. 20 triliun ya. Makanya dibilang kelas A ya. 20 Belindo, triliun. Belindo. Kecil lah. Jadi memang kata Saididu memang ada kelas A, kelas B, kelas C, Hingga kelas D. D. Jadi kalau Anda masuk kelas A maka Anda akan makmur. Kira-kira Bang Arya begitu berarti ya. makmur. Makmur. Karena pendapatannya pasti besar kan. Juga dulu dari dulu kita makmur juga. Tapi kalau sesuai dengan kinerjanya, Emang Bang apa, tapi Refli, kelihatan kok beda senyum. kinerjanya Tapi- mendapatkan porsi tapi yang begini, besar. Beda saya senyum sebenarnya Inalum dengan saya beda mau senyum meres ya. Telkom. Saya mau meres 2 atau 3 isu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini juga refleksi instead of hanya bicara Abdi Sleng. Iya. Kalau Abdi Sleng itu katakanlah kita bicara tentang orang meragukan kapasitasnya karena dianggap pemusik dan lain sebagainya. Tetapi decision makernya kan bukan dia. Decision makernya adalah penguasa sendiri tentunya sampai presiden. Tapi ada satu hal yang ingin saya raise isunya ya. Pertama adalah rangkap jabatan, ya kan? Yang kedua adalah wakil menteri menjabat sebagai komisaris. Yang ketiga adalah gaji komisaris itu bahkan lebih besar dibandingkan Presiden Republik Indonesia. Gaji dan tantiemnya. Jadi yang keempat itu ada putusan sebenarnya pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang mengatakan wakil menteri itu sebenarnya inkonstitusional. Tapi memang itu masih dalam pertimbangan tidak diamar putusan. Makanya tidak diikuti. Nah saya ingin meres isu mengenai rangkap jabatan ya. Kita bicara tentang yang namanya conflict of interest. Waktu ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang komitmen waktu, Ya. walaupun dia kerja paruh time, tapi komitmennya juga full time. Komitmennya harus full time. Ya, Oke, kita komitmennya tangkap. full time. Dia harus konsentrasi juga. Apalagi perusahaan yang katakanlah sedang menghadapi badai dan lain sebagainya kan. Karena at any time komisaris itu langsung bergerak dia kalau ada masalah-masalah Oke, perusahaan. baik. Komitmennya kita tunggu. Nah, ini banyak juga pertanyaan yang lalu masuk, Bang wakil Refli. wakil menteri. Coba bayangkan ya. Saya pernah mengkritik misalnya Budi Sadikin ketika menjadi wakil menteri ya. Sekarang menderita dia karena gajinya lebih kecil. Ya benar, saya frankly speaking. Nah, waktu jadi wakil menteri, dia menjadi wakil komisaris utama Pertamina. Komisaris utamanya Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Karena ini kebalik-balik jadinya. Dia di Kementerian BUMN dia orang nomor 2. Oke. Yang bisa menentukan jabatan komisaris utama di Pertamina, tapi di korporasi dia anak buahnya, bukan anak buah ya sesungguhnya, dia Di bawah. di bawah koordinasi, one step. Baik. Kita Bang Refli, nggak kami bicara harus anak mengakomodir buah ini ya. pertanyaan yang Nah, banyak sekali Bang masuk ini. yang Bang, ya. seperti itu menurut saya memang kita harus perbaikin ke depan. Sudah kita tangkap Bang Refli. Kita Bang dengarkan Refli, ini dulu pertanyaan dari pertanyaan netizen dari dengan inisial CPID ditujukan kepada
Bu Irma dan juga Bang Arya, tapi ini ke Bu Irma, Bu. Menurut narasumber komisaris, wah langsung menyebutkan komisaris ya Bu ya, pemberian jabatan itu suatu hadiah atau amanah Bu. Ini langsung ngeborong Bu pertanyaannya. Kemudian kalau jawab amanah, apa yang diamanatkan ke saudara? Oke, kalau jawab memajukan perusahaan dan lain-lain ketika perusahaan rugi, apa yang Anda lakukan? Ada lagi Bu ini pertanyaan Bu, dari netizen Bu. Kalau jawab akan memperbaiki ketika sampai due date-nya tidak tertolong, apakah bersedia untuk mundur Bu Irma? Pertanyaan dari masyarakat ini Bu. Ya, sekarang peraturan di Kementerian BUMN itu kerugian korporasi itu ditanggung renteng. Ditanggung renteng oleh komisaris dan board of director. Itu perlu diketahui publik loh ya. Komisaris. Artinya kami kalau nggak benar-benar gitu bekerja, kita juga punya resiko. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau dikatakan seperti yang saya bilang tadi, saya punya kompetensi. Saya 22 tahun ya kerja di Pelindo 2. Terus kalau kemudian memang saya menjadi jubir Jokowi kemarin di Pilpres. Tapi bukan berarti itu hadiah buat saya karena saya punya kompetensi. Dan saya memang ya mohon maaf saya bisa menyatakan diri saya bahwa saya mampu menjadi komisaris layak, pantas. Ya, karena saya terbukti sekarang saya ditunjuk oleh Dekom sebagai ketua komite audit karena memang saya punya kompetensi di situ. Kompetensinya ada. Jika kita Ya. boleh berandai-andai, pertanyaan tadi Terus nomor begini, 4, yang ketika tidak ketiga- sampai bersiap mundur. Begini, yang ketiga, saya dan teman-teman ya, khususnya saya nggak mau bicara yang lain. Kami sedang membereskan banyak hal di Pelindo 1 yang kemarin-kemarin itu tidak tertata dan sekarang sudah tertata baik dari laporan keuangannya, kemudian bahkan saya melakukan yang namanya audit operasional. Dulu nggak pernah ada yang melakukan itu. Komisaris di Pelindo 1 itu belum pernah ada yang melakukan yang namanya audit operasional. Tapi karena saya pernah bekerja di Pelindo 2, saya tahu persis bagaimana caranya membenahi Pelindo 1 agar operasionalnya ini bisa sesuai dengan target yang kita tetapkan di rapat Rakomdir namanya. Jadi saya lakukan itu gitu. Dulu nggak pernah ada itu, tapi saya bilang nggak bisa. Audit operasional harus dilakukan supaya kita tahu kenapa kok misalnya dulu waktu 2018 Pelindo 1 itu kalau nggak salah marginnya 1,2 T ya Bang ya, Prof ya. Kemudian pada saat saya masuk itu anjlok sampai 180 miliar saja. Kenapa? Karena memang ada utang di situ yang memang harus dibayar ketika kita membangun Kuala Tanjung misalnya seperti itu. Iya, enggak. Ini kan ada pembangunan, ya ada investasi, bisa dipahami gitu. Tapi bagaimana caranya kami di Dewan Komisaris kemudian bisa menaikkan ya laba yang kemarin turun karena memang kita harus membenahi, kita punya investasi, kita harus bisa kembali rebound. Dan itu kita lakukan dan alhamdulillah itu bisa kita capai. Baik Ibu Irma. Jadi kalaupun kita dikatakan, kalau saya dikatakan, saya bilang begini, kalau ada regulasi yang menurut saya nggak benar, ya, dan ini membahayakan saya karena ada regulasi tanggung renteng itu, saya nggak akan tanda tangan. Dipecat silahkan aja pecat, nggak ada urusan saya kok. Jadi kalau ada komisaris Gitu tidak ya. perform, alangkah baiknya ia mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum dipecat ya Bang Arya. Bang Arya yang seperti Bang Arya bilang tadi itu betul. Kalau memang nggak punya kompetensi dicoba. Absensinya nggak jelas ya, kemudian KPI-nya nggak jelas ya memang nggak bakalan bertahan di situ. Bang Arya, kita rangkum sedikit pertanyaan dari netizen beberapa yang sama, satu saja, tolong dijawab dengan singkat. Akankah atau tidak akan? Kemudian pertanyaannya masih adakah kursi kosong bagi relawan Jokowi yang kompeten nanti di kursi-kursi komisaris yang akan datang? Yang pasti komisaris kan jalan terus. Ada atau tidak Bang bagi kita kursi nggak relawan? tahu. Siapa bisa jamin? Gak ada yang bisa tak jamin. Berarti ada ya Bang? Enggak loh, direksi aja kita nggak bisa jamin. Ada nggak bisa jamin. Direksi copot aja bisa jamin, nggak bisa jamin. Secara teoritis pasti selalu ada. Selalu karena ada, oke. akan ada tetap orang yang berganti, diberhentikan, diangkat. Dari dan lain relawan dan Baik, masih kita ada. tunggu nanti nama-nama kejutannya siapa lagi Bang Itu Refli, setiap Bapak-Bapak. saat, kalau mungkin- setiap grup itu selalu ada, biasanya berganti. Baik, Bapak-Bapak, Pergantian. sesaat lagi di catatan demokrasi. Mohon maaf durasinya terbatas. Bang Arya, Ibu Irma, Bang Refli dan juga Bang Effendi Ghazali. Kita akan menghadirkan tausiah dari Ustadz Fikri Haikal MZ. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber malam ini, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ketika Islam mencapai puncak kejayaannya periode Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan politik untuk kemajuan agama Islam. Politik digunakan untuk lebih menguatkan agama, bukan menjual agama untuk kepentingan politik. Saudara-saudara, tetapi pada umumnya kepentingan politik sering melahirkan pro dan kontra. Itu biasa terjadi di iklim demokrasi negara kita. Karena itu sayangnya yang lebih dominan keputusan-keputusan politiknya tidak lain dan tidak bukan ada dua balas. Pertama, balas dendam. Yang kedua, balas jasa. Karena itu setiap keputusan-keputusannya pasti melahirkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat kita. Dari sisi agama saya ingin mengatakan bahwa Islam menganjurkan kita agar punya sifat husnuzon. Husnuzon kepada manusia, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon artinya berbaik sangka. Bukankah dalam Islam sendiri sudah diingatkan bahwa kalau kita memiliki dan pasti kita memiliki kekurangan, maka kekurangan kita ditutup oleh orang lain dengan kelebihannya. Begitupun orang lain sebaliknya. Mereka memiliki kekurangan, tentu ditutupi oleh kita yang memiliki kelebihan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, jabatan merupakan amanah. Menyia-nyiakan amanah, khianat, dan khianat merupakan salah satu bentuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan satu riwayat. Ketika Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi pemimpin, diberikan jabatan, diamanatkan kekuasaan, apa yang terjadi? Umar bin Abdul Aziz melaksanakan pesta. Pesta apa? Bukan pesta meriah nan megah, tapi pesta air mata. Jauh di keheningan malam, Umar bin Abdul Aziz gelar sejadah, melaksanakan salat sunnah, memohon pertolongan Allah sambil berdoa dengan harapan Allah memberikan pertolongan untuk membawa rakyat kepada nilai-nilai kebaikan. Karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa kita dianjurkan oleh agama untuk husnuzon, berbaik sangka kepada sesama, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, tiap kita tidak ada yang bisa semuanya. Tiap kita pasti punya kekurangan. Kekurangan kita orang lain yang menambal, dan kekurangan orang lain kita juga yang akan menambalnya. Karena itu, mari sama-sama kita mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang diangkat untuk mengemban sebuah amanat diberikan pertolongan oleh Allah dan bisa membawa bangsa ini menuju kemakmuran. Tetapi perlu saya ingatkan sebuah hadis di mana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iza usnida," apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, "fantaziris sa'ah," maka tunggulah kehancurannya. Mudah-mudahan dengan pelantikan beberapa orang yang dipilih untuk mengurusi BUMN, Allah berikan mereka pertolongan sehingga membawa BUMN ini menjadi BUMN yang bisa mensejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ustadz Fikri Haikal MZ bisa bergabung bersama kami Ustadz yang sudah menutup catatan demokrasi malam hari ini. Kita tunggu siapapun yang saat ini sudah menduduki posisi komisaris, baik komisaris utama maupun komisaris independen, terobosannya, kerjanya untuk kemajuan bangsa ini. Dan tadi seperti harapan dan juga doa dari Ustadz tadi ya, menjadikan BUMN mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih Bung Arya. Bang Arya, Bu Irma. Bu Irma, Bang Effendi Ghazali dan juga Bang Refli Harun sudah hadir di catatan demokrasi. Bisa kita sambil berdiri semuanya? Ustadz Fikri bisa bergabung bersama kami di tengah. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan catatan demokrasi. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Maria Asegaf, kita berjumpa di catatan demokrasi minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa.